Yang terhormat Dewan Juri Lomba Peneliti Belia Bali 2024, kami dari SMAS Kristen Harapan dengan saya Yohana Ong dan rekan saya Kizito Saragustin akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Analisis Ekonomi Jasa Care for Patient, Jasa Keramas Rambut untuk Pasien di Rumah Sakit. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah keterbatasan gerak seseorang akan mempengaruhi kebersihan dirinya, seperti pasien yang tengah menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit. Kondisi pasien pasca operasi seperti operasi patah tulang membuat mobilitas dalam menjaga kebersihan diri menjadi terhambat karena gerak yang tidak luasa. Kebersihan diri sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan baik fisik maupun psikisnya. Contoh sederhana dari upaya menjaga kebersihan diri adalah keramas. Dengan rambut yang bersih, keramas berkontribusi pada pemulihan pasien dengan memperbaiki kualitas hidup mereka selama perawatan. Penanganan kebersihan diri pasien di rumah sakit bergantung pada tenaga medis, namun terdapat keterbatasan seperti pelayanan keramas rambut. Padahal keramas mampu memberikan sensasi segar sehingga pasien pun akan terasa nyaman. Selain itu, di Southern Hospital Inggris, seorang tenaga kesehatan memberikan layanan salon kepada para pasien. Dengan demikian, peneliti mencetuskan ide bisnis care for patient untuk jasa keramas rambut pasien di rumah sakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah 1. Bagaimana analisis ekonomi jasa care for patient sebagai jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit. 2. Bagaimana persepsi remaja terhadap jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, kuesioner, dan wawancara. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jasa care for patient dan variabel terikatnya adalah pasien di rumah sakit. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Bagian prosedur penelitian adalah sebagai berikut. Care for Patient dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pasien yang mengalami kesulitan mencuci rambut sendiri akibat kondisi kesehatan, pembatasan gerak, atau ketergantungan pada alat medis. Dengan menggunakan bak keramas portable yang tidak memerlukan koneksi langsung ke keran air, petugas jasa Care for Patient mencuci rambut pasien di tempat tidur tanpa memindahkan pasien ke kamar mandi. Untuk tahap awal, jasa Care for Patient ditargetkan melayani pasien dalam ruang rawat kelasud VVIP atau VIP. Salah satu contohnya adalah kamar kelasud di Rumah Sakit Balimet Buleleng dengan luas 100 meter persegi dan memiliki satu tempat tidur. Ruang perawatan yang luas memungkinkan bak keramas portable yang membutuhkan ruang tambahan beroperasi dengan efisien tanpa mengganggu pasien lainnya. Dilakukan analisis ekonomi terhadap jasa care for patient dengan asumsi 1 bulan penjualan jasa care for patient dengan jumlah pemakai jasa 10 orang per hari. Analisis BEP atau break even point dilakukan untuk mendapatkan titik ipas dari penjualan jasa care for patient. Dalam menghitung BEP ditentukan biaya tetap, biaya variabel per unit, serta harga jual. Setelah mendapatkan komponen-komponen tersebut digunakan rumus BEP, sehingga perhitungan BEP unitnya adalah sebagai berikut. Harga jasa Care for Patient sebesar Rp25.000 yang berasal dari HPP dengan keuntungan 42,1%, maka didapatkan keuntungan sebesar Rp1.854.626 per bulan, dan BP unit jasa Care for Patient akan tercapai pada penjualan 30 unit. Jika diasumsikan dalam 1 bulan terdapat 25 hari operasional, maka potensi penjualan bulanan adalah 250 layanan. Dengan kondisi tersebut, BEP unit jasa Care for Patient sebesar 30 unit dapat dikatakan mudah dicapai, karena jumlah pemakai jasa jauh melebihi jumlah layanan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Artinya, jasa Care for Patient diperkirakan memiliki peluang besar untuk menjadi bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dilakukan pengedaran kuesioner untuk mengetahui persepsi remaja terhadap jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit dan didapatkan hasil seperti grafik berikut. Berdasarkan grafik, didapatkan hasil 43,7% responden menyatakan setuju dengan pengadaan jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit, dan 40,6% responden bersikap netral terhadap biaya jasa yang dikenakan sebesar Rp25.000 per keramas. Persentase tersebut mencerminkan dukungan signifikan dari kalangan remaja. Menurut responden, pengadaan jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit dianggap penting karena memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien. Selain itu, layanan ini juga dinilai memberikan dampak positif terhadap operasional rumah sakit. Dengan ada jasa Care for Patient, staf rumah sakit dapat lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu pada perawatan medis yang berkaitan dengan pemulihan kesehatan pasien. Dan demikian, dukungan ini dapat diartikan sebagai potensi pasar yang baik untuk jasa Care for Patient dan dijadikan dasar dalam pengembangan layanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Dengan asumsi selama 1 bulan penjualan jasa Care for Patient dengan jumlah pemakai jasa 10 orang per hari dan harga jasa sebesar Rp25.000, maka didapatkan BEP unit jasa Care for Patient akan tercapai pada penjualan 30 unit. Jumlah pemakai jasa yang jauh melebihi jumlah BEP unit membuat Care for Patient diperkirakan memiliki peluang untuk menjadi bisnis yang menguntungkan. 2. Berdasarkan pengedaran kuesioner mengenai persepsi remaja terhadap jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit, didapatkan bahwa 43,7% responden setuju dengan pengadaan jasa keramas rambut untuk pasien di rumah sakit dan 40,6% responden bersikap netral terhadap biaya jasa yang dikenakan sebesar Rp25.000 per keramas. Dengan demikian, responden menerima dengan baik ide jasa Care for Patient sebagai jasa keramas bagi pasien di rumah sakit. Saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.